Ada sebagian mobil tuh koplingnya keras kan. Udah diganti juga tetap keras ya. Kalau mobil ini enteng koplingnya ya. Nah ini kalau yang CKD yang udah diproduksi di Indonesia itu ada seperti ini ya. Tampilan topinya nih cakep teman-teman, Honda Brio ini ya. Walaupun kaca belakangnya rata aja ya. Minat sama Honda Brio bisa dapat gambaran unitnya itu eksterior interiornya itu seperti apa. Yuk. Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan review Honda Brio Satya tipe E tahun 2015. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari mobil 2 baris compact untuk dipakai harian, ini bisa jadi salah satu rekomendasi. Dan dari video ini teman-teman bisa tahu lah, yang minat sama Honda Brio bisa dapat gambaran unitnya itu eksterior interiornya itu seperti apa. Yuk langsung aja kita lihat eksteriornya dulu teman-teman. Dari depan sebelah kanan seperti ini tampilannya ya. Untuk kaca ini masih original, itu seperti itu kacanya. Lumayan luas juga ya kacanya ya. Untuk bagian lampu depan seperti ini ya, dia tuh masih bohlam ya, masih bohlam semua untuk Brio Satya ini. Tapi dia sudah dapat fog lamp. Nah, udah dapat fog lamp seperti ini. Jadi walaupun dia dari 2015 dan tipe E itu sudah dapat fog lamp teman-teman ya. Nah dia juga masih bohlam, tapi ini udah diganti lampunya, udah di upgrade lah lampunya jadi LED ya. Jadi malam nih lampunya udah putih. Oke, untuk grill depan dia seperti ini, dia pisah ya sama headlampnya. Jadi untuk grill depan nih harusnya warna chrome ya. Ini udah ditutup stiker jadi warna hitam. Oke, untuk grill bawah seperti ini, dia tuh lebar ya. Ini saya suka sekali desainnya, dan memang desain Honda Brio dari 2015 saja, dari Gen 1 ya. Ini kan Brio Gen 1 ya. Timeless sampai sekarang teman-teman, masih cakep aja nih desainnya ya. Oke, di bawah bumper depan juga ada karetnya. Jadi kalau gasruk itu nggak langsung kena bumper bagian bawah depan itu ya. Jadi dia ada karetnya tuh. Pastikan untuk teman-teman yang nyari mobil second, pastikan masih ada karetnya ya. Oke, untuk kap depannya seperti ini. Dia tuh ada lekukan di sini ya. Ada lekukan di sini. Kalau yang Gen 2-nya itu udah nggak ada lagi ya, dia udah lurus. Oke, lanjut di bagian velgnya seperti ini, dia ring 14. Ini bannya juga masih tebal-tebal ya. Jadi cakram ya, bagian depan dia cakram. Desain velgnya seperti ini, simple aja ya. Ini netral ya, aman aja sih. Warnanya juga silver. Oke, ini ada lampu sennya juga sebelah kanan ya. Sebelah kanan kiri dia ada tambahan lampu sen seperti itu, lumayan. Oke, ini bagian kaca depan ya, ini masih bawaan, ada logo Hondanya. Bagian kaca depannya seperti ini teman-teman, kita liatin ya. Nah bagian atasnya, kemudian ini karet-karetnya masih normal semua ya. Ini mobil bebas laka banjir. Kalau sisip-sisip pasti ada mobil second ya. Jadi ini bisa dilihat juga sebelah sini, ini ada bekas apa namanya, ada bekas terserempet mungkin ya, kena tembok mungkin ya. Ini agak masuk ke dalam sedikit nih ya, kelihatan ya, agak panjang dari sini ke sini. Nah kelihatan ya, mobil second itu wajar aja teman-teman, ada minus-minus seperti itu ya. Tapi pastikan tidak ada laka berat ataupun banjir gitu kan. Oke, di bagian samping seperti ini tampilannya, cakep sih ya teman-teman. Dia nih kalau di konten-konten tuh Brio tepos ya, pantatnya tepos gitu kan, pantatnya rata seperti itu kan. Tapi coba teman-teman lihat lagi ya, ini benar-benar desainnya tuh timeless ya sebenarnya ya. Karena dia juga ada, lihat, ada topinya seperti ini ya.
Ini salah satu yang bikin tampilan jadi cakep sih. Topinya ini desainnya nggak simple, jadi desainnya banyak lekukan. Yang sebelah sini tajam ya, sebelah sini juga ada tajamnya. Kemudian ada lampunya juga kan, lampu remnya. Jadi ini tampilan topinya nih cakep teman-teman, Honda Brio ini ya. Walaupun kaca belakangnya rata aja ya, seperti ini. Oke, langsung kita ke bagian. Oke, samping sini dulu ya, kita liatin ya. Nah, tangki bensinnya tutup BBM-nya ada di sebelah kiri. Kapasitasnya 35 liter ya. Oke, untuk desain pelek belakang seperti ini. Dia masih remnya tromol ya. Remnya tromol. Jadi yang cakram depan aja. Oke, lanjut di lampu bagian belakang seperti ini. Lampunya juga unik ya sebenarnya ya. Unik. Nah, kemudian ada logo Honda. Prospek motor ya, karena dia udah CKD kalau nggak salah. Untuk Gen 1 ini kan dulu diimpor ya, awalnya diimpor satu gelondongan itu dari Thailand. Itu logo ininya beda teman-teman, Brio nya itu sebelah sini kalau nggak salah, dan Honda Prospek motornya itu nggak ada ya. Dan Brio E nya itu logonya di sini. Kemudian bedanya dia sama yang CBU Thailand, itu bisa dilihat dari di sininya aja juga bisa teman-teman ya. Nah, ini kalau yang CKD yang udah diproduksi di Indonesia itu ada seperti ini ya, Honda Prospek motor. Kalau yang CBU dia memang ada tulisannya di sini made Thailand gitu kan, warna hijau kalau nggak salah, petakannya ini warna hijau kalau yang CBU. Bedanya di mesin aja sebenarnya. Mesin yang CBU kan 1,3, yang ini 1,2 cc 1200, dan udah iVTEC dan 4 silinder. Jadi mobil ini tuh enak teman-teman untuk dipakai harian, nyaman, dia tuh nggak ada getaran lagi. Di desain belakangnya seperti ini teman-teman ya. Jadi logo Honda itu cuma ada di depan, tapi yang di belakangnya tuh logonya kayak gini ya. Nah, ini ada sensor parkir, tentu aja di bagian belakang ini sangat berguna ya. Ini jadi untuk mundur-mundur mobil ini sudah aman sekali teman-teman. Ya, knalpotnya ada di sebelah sini. Grill bawahnya juga ada ya. Simple aja teman-teman. Belakangnya itu pendek langsung ke ban. Jadi untuk mundur-mundur teman-teman nih udah lebih mudah ya. Apalagi yang baru-baru bisa nyetir itu udah lebih mudah, karena dia langsung aja nggak panjang. Oke, lanjut lagi ke samping sebelah kanan, dan kita langsung masuk aja ke interior ya. Nah, oke, desain spionnya seperti ini, simple aja ya, nggak ada lampu-lampuan ya, polosan. Oke, langsung aja. Ini ada antenanya kecil aja, antenanya udah jadul teman-teman. Wajar, dari 2015. Nah, di bagian pintu ya, handle pintu seperti ini. Tombol-tombolnya ya fungsional sekali teman-teman, untuk buka kaca kanan kiri depan belakang, untuk ngunci kaca, untuk setel spion. Ini untuk setel kacanya aja ya, untuk retract dia belum, dia manual masih ya. Oke, langsung kita masuk ke bagian dashboard seperti ini. Yang Gen 1 dashboardnya seperti ini, yang Gen 2 baru dia dashboardnya udah berubah ya, udah mirip-mirip Honda Jazz gitu kan. Lanjut di bagian panel speedometer seperti ini ya. Kemudian di lubang AC-nya seperti ini, bulat-bulat ada 4 ya. Dan juga sudah ada airbag ya, airbagnya double kanan kiri ya. Nah, ini ya, SS airbag, dan di setir di sini. Jadi untuk keamanan dia ada cukup, udah ada 2 airbagnya. Dan untuk sun visornya seperti ini. Ini masih ada dapat plastik bawaan pabrik ya. Jadi yang ini belum dicopot, yang ini udah. Jadi overall mobil ini tuh masih masih standaran semua teman-teman ya. Selain juga minus-minus kayak di body itu pasti ada. Oke, kita langsung coba
cek speedometernya teman-teman ya. Kita langsung hidupkan. Nah lihat, dia odometernya masih 70.000 mobil ini, dan masih normal semua ya. Tampilan speedometernya, lampunya warna orange ya, cakep sih. Oke, untuk head unitnya dia tuh ini masih bawaan juga GVC seperti ini, masih tip. Dan ada colokan ini di sini ya, untuk colokin ke HP bisa. Oke, lanjut ke bagian bawahnya. Untuk setelan AC, blowernya juga, kekuatan anginnya seperti ini, masih putar-putar. Dan ini ada lampu fog lamp. Jadi fog lampnya ini enaknya dia tuh bisa dihidup matikan manual ya. Jadi kalau kalian nggak mau pakai fog lamp ya matiin aja gitu. Nah ini ada untuk lubang angin dari luar ya, AC-nya, tombol AC. Dan ini ada tombol hazard, ada cup holder 2 buah di sini, ada tempat penyimpanan juga, ada outlet 12 volt untuk ngecas. Oke, lengkap ya. Ini transmisinya manual, masih aman sekali. Untuk pintu sebelah kiri juga sama ya, dia juga ada tombol untuk nurunin kaca di sebelah kirinya. Ada sebagian mobil SCGC itu tombol nurunin kaca kan cuma ada di pintu driver ya. Yang ini tuh ada di belakang juga lengkap, ada untuk turunin kacanya. Jadi bebas. Oke, di sini juga ada lampu. Satu aja. Untuk langit-langit, untuk plafon ini masih cukup bersih ya. Dan dia tuh joknya jok pocong pastinya ya, masih nyambung sama headrestnya. Untuk tipe Satya, kalau yang tipe RS dia baru udah terpisah ya headrestnya. Dan ini untuk tombol-tombol buka bagasi belakang. Nah, buka kaca belakang untuk bagasi belakang, ini tombolnya. Dan kalau tombol bensin, buka tutup bensin ini. Jadi sebenarnya mobil ini tuh fungsional ya, gampang dipakai, gampang dipahami untuk teman-teman yang baru mau beli mobil pertama gitu kan. Mobil itu gampang dipahami sih, 1 hari itu langsung tahu semua fungsi-fungsinya tuh simple. Nah lihat ya, ini bagian belakangnya seperti ini. Nah cukupan aja ya teman-teman, untuk keluarga kecil ini aman sekali lah ya. Dia nggak ada headrestnya ya, headrestnya gini aja teman-teman ya, di bagian belakang. Dan cukup nyaman, cukup rebah juga, nggak terlalu tegak ya. Nah bagian ruang kakinya sebelah sini, bagian ruang kakinya juga masih luas lah ya, apalagi kalau driver agak ke depan nih, luas ya. Oke, Osman. Nah, kita lihat bagasi belakang ya. Bagasi belakang juga bisa melalui kunci teman-teman. Saya suka pakai kunci aja sih, karena kan kalau buka dari tombol tuas yang di depan itu kalian harus ke depan lagi ya. Kalau pakai kunci langsung aja kan, pakai kunci, karena dia nggak ada tuasnya untuk buka langsung gitu. Oke, ini saya tuh lagi bawa galon air, lihat. Ini muat 1, 2, 3 lah ya, galon air tuh muat 3. Dan dia tuh kelebihannya tuh dalam teman-teman, lihat dalam ya. Nah segini, setinggi galon, masih segini ya, masih setinggi galon, lihat, setinggi lehernya galon ya teman-teman. Jadi dalam sekali nih, dalam ya. Jadi untuk naruh-naruh barang ini tuh aman ya, nggak mudah jatuh keluar gitu kan. Nah jadi untuk ruangnya ya segini aja, namanya mobil compact, mobil kecil ya, segini aja. Ini juga ada gores-gores ya, bekas masukin barang, udah tentunya tergores di sini. Dan ini untuk lipat bangku belakangnya, untuk lipat bangku belakangnya. Oke, ini desain kaca belakangnya ya, yang flat aja teman-teman, dia tuh nggak ada rangkanya lagi. Jadi teman-teman ini harus hati-hati untuk ditutupnya tuh, nggak bisa kayak nutup kayak mobil yang ada rangka pintu belakangnya ya.
Ini nggak ada teman-teman, ini langsung kaca aja semuanya. Lihat, dia langsung kaca. Jadi nutupnya tuh gini teman-teman ya. Nah, dikit aja gini. Nah gitu aja ya. Nggak bisa langsung dari atas gerubruk, bisa pecah ini ya. Oke, dia juga di kursi belakang udah ada speaker kanan kiri, di depan juga kanan kiri. Speakernya untuk suaranya lumayan oke teman-teman. Suaranya lumayan oke ya. Untuk suara audionya dia udah lumayan oke kalau teman-teman nggak mau upgrade ya. Dan ini handle-nya hampir aja lupa, masih manual gini aja, dan gampang sekali penggunaannya, krek-krek gitu aja ya. Nggak, ini ringan sekali nih handbrake-nya, jadi teman-teman nggak perlu narik yang sampai crack, sampai pakai otot gitu ya, nggak perlu ya, cuman tarik dikit aja, tek 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 tek. Nah, oke, di sini ada juga cup holder satu lagi. Segini aja ruangnya ya. Untuk buka pintunya saya suka juga, ini desainnya oke. Cakep ya desainnya, dan ada tombol untuk kunci pintunya ya. Di sini otomatis ya, kalau yang sisi driver kita tutup, kita kunci ini, yang lain juga terkunci otomatis. Tapi dia nggak otomatis saat mobil berjalan gitu kan. Saat mobil jalan dia nggak otomatis ngunci gitu ya. Wajar aja untuk mobil tahun 2015. Ini simple sekali ya teman-teman. Harganya juga sekarang udah oke teman-teman. Harganya nih bisa berkisar antara 90 sampai 100 jutaan kecil ya, 110 lah untuk tahun 2015. Kalau yang kayak mobil ini tuh 100 juta lebih dikit aja teman-teman ya, karena dia odometernya rendah. Dan teman-teman nanti bisa pilih juga ya, ada juga yang kondisi body-bodinya masih lebih bagus dari ini ya, tapi tuh odometernya tinggi, misalnya 100.000 lebih gitu kan. Nah jadi teman-teman nanti pilih aja mau yang odometernya rendah ataupun yang bodinya lebih bagus gitu. Jadi mobil bekas itu teman-teman nggak bisa kayak sempurna 100% gitu ya tentunya. Jadi seperti itu, pasti ada minus-minusnya. Kita pilih minus yang bisa kita terima gitu. Kalau saya lebih milih minus di bagian body daripada odometer yang tinggi. Oke, untuk teman-teman videonya sampai sini aja. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nyari mobil second, mobil bekas compact untuk dipakai harian. Ini rekomendasi sih, Honda Brio tahun 2015. Harganya juga udah cakep, pajaknya juga nggak sampai 2 juta. Murah sekali. Nanya bang, gimana rasa mengemudinya? Kurang lebih sih kalau saya ya, ini enak sekali teman-teman. Setirnya ini enteng, kemudian seperti saya bilang tadi, untuk mobil ini tuh getarannya minim sekali, jadi bisa dibilang tanpa getaran ya. Jadi enak sekali dipakai untuk harian teman-teman, nggak pegel, nggak capek. Untuk duduknya juga normal aja, nyaman-nyaman aja ya. Joknya juga lumayan tebal, nggak terlalu tipis seperti LCGC lainnya gitu kan. Dashboardnya juga masih enak dipandang ya, jadi kita nyetir tuh jadi lebih gimana ya, seru aja ya. Kalau di kota enak nggak bang? Enak sekali, saya aja di pegunungan juga enak ya. Ini di bawah nanjak juga masih oke, aman aja teman-teman ya. Di bawah nanjak kalian mau gigi 3 bisa, gigi 2 bisa ya. Kalau saya sih menyarankan gigi 2 kalau tanjakannya ekstrim, kayak di depan tuh ada tanjakan ekstrim ya. Jadi itu saya biasa pakai gigi 2. Enteng ya, kemudian koplingnya juga enteng. Ada sebagian mobil tuh koplingnya keras kan. Udah diganti juga tetap keras ya. Kalau mobil ini enteng koplingnya, kemudian masukin giginya juga, transmisinya enak sekali teman-teman ya, enak sekali, dikit aja langsung masuk gitu, dan kita nggak geser-geser kemana-mana gitu kan. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.